dalam rangka peringatan hak asasi manusia yang ke-74, kita sama-sama menjadi saksi dari rencana strategis yang disajikan dalam bentuk peta jalan sebagai upaya untuk menaikkan harkat dan martabat penyandang disabilitas mental dalam kehidupan mereka. Kementerian Hukum dan HAM akan selalu berupaya menjadi pelopor untuk memperhatikan kesetaraan hak asasi manusia Indonesia, akan menjadi negara yang inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas mental dari segala bidang, baik dalam hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak kebudayaan. Dan ini sudah kita jabarkan dalam beberapa undang-undang, yang mana kita mengakui bahwa penyandang disabilitas juga punya legal standing dalam pengertian mempunyai kesamaan di depan hukum dan segala hak, baik di pemerintahan maupun di bidang lainnya. Banyak kita ketahui bahwa panti rehabilitasi baik yang dikelola negara maupun lembaga swasta masih memerlukan peningkatan kualitas dan perhatian serius. Seperti banyak diliput di media, tindak kekerasan seperti pematungan dan tindak kekerasan masih sering dilakukan. Tentu hal ini menjadi catatan penting bagi kita dari isu pemerintah dalam pembenahan menyeluruh tata kelola perlindungan. Tantangan terberat adalah memastikan jaminan hidup yang inklusif dalam masyarakat. Ini memerlukan peran dan dukungan dari seluruh pihak, bukan hanya penyelenggara habilitasi dan rehabilitasi, tetapi juga keluarga dan lingkungan. Hak dasar ini mencakup kepada seluruh warga negaranya, termasuk para penyandang disabilitas mental. Namun perlindungan terhadap kelompok ini masih menghadapi kendala dalam implementasinya. Tahun lalu kita semua berkumpul bersama untuk meluncurkan kelompok kerja atau Pokja Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan HAM bagi penyandang disabilitas mental yang menghasilkan suatu peta jalan bagi tercapainya sasaran P5H penyandang disabilitas mental. Proses penyusunan peta jalan ini melalui banyak tahapan. Kantor staf Presiden yang masuk dalam Pokja P5H mengapresiasi kesungguhan Pokja tersebut. Sejak proses identifikasi permasalahan penyandang disabilitas mental, landasan hukum, identifikasi modalitas, rencana pembangunan, penentuan prioritas, dan kementerian serta lembaga terkait serta rencana tindak lanjutnya. Pemerintah sangat menyadari masih terdapat kekurangan dan pekerjaan rumah dalam hal perlindungan dan pemenuhan serta pemajuan hak penyandang disabilitas mental. Namun, upaya dan proses progresif terus dilakukan oleh pemerintah dan berbagai mitra. Dengan berbagai upaya dan keberhasilan dalam penyusunan peta jalan P5H penyandang disabilitas, kami berharap upaya ini dapat terus dibersamai oleh kementerian dan lembaga lain dan tentu saja masyarakat luas. Kantor staf Presiden mengapresiasi dan mendukung penuh adanya peta jalan P5H yang telah diinisiasi Kementerian Hukum dan HAM. Kami berharap peta jalan ini menjadi acuan kementerian dan lembaga serta dapat dilaksanakan secara optimal guna mendukung penyandang disabilitas hidup mandiri secara inklusif. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan kutipan Presiden Joko Widodo dalam peringatan Hari Disabilitas Internasional 2022 kemarin. Mari kita terus berusaha keras, berupaya keras agar Indonesia menjadi rumah yang semakin ramah, semakin nyaman, sebagai rumah harapan bagi penyandang disabilitas untuk terus berkarya menuju jalan kemajuan dan kemajuan.
kita bisa lihat perbandingan ya, ada 2 orang di sini. Yang satu orang ini tinggal di panti ini di Pasung, di sebuah panti di Jawa Tengah. Di sebelahnya diagnosanya sama. Yang kanan ini diagnosanya skizofrenia. Yang kiri diagnosanya juga skizofrenia. Tapi yang skizofrenia yang di kanan terkurung di panti karena tidak mendapatkan dukungan. Yang skizofrenia di kiri pegawai Pemda DKI. Nah, jadi artinya nggak ada bahwa pemuda yang di kanan ini juga bisa seperti pemuda yang di kiri. Diagnosanya sama-sama skizofrenia, asal mendapatkan dukungan yang cukup dan itu semua penyandang disabilitas itu bisa sama seperti orang-orang yang non disabilitas. Kita pernah kunjungan dengan Ibu Farida dari Kementerian Hukum dan HAM ke sebuah panti di Bekasi. Kok yang dilalah di depan hidung kita pada saat kita berkunjung ada yang meninggal di tempat. Kita panik ya, saya, Bu Ida, dan teman-teman yang kesana panik. Tapi orang pantinya tuh santai-santai aja gitu. Kemarin sih diare, tapi udah kita elap-elap. Kok dielap diare, bukannya dikasih oralit atau apa. Tapi meninggal di depan kita perempuan. Ini salah satu kejadian yang ada di panti. Ada banyak kekerasan di panti-panti sosial. Namun, dari kacamata hak asasi manusia, pelanggaran terbesar yang terjadi di panti-panti disabilitas itu yang utamanya adalah perampasan kebebasan, deprivation of liberty. Coba kita lihat pasal pertama dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Semua umat manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. All human beings are born free and equal in dignity and rights. Seideal-idealnya adalah kita upayakan agar semua penyandang disabilitas di Indonesia bisa hidup di masyarakat, apakah di rusunawa, di perumahan yang lain gitu ya, dengan mendapatkan support system dari negara.